Binsar Panjaitan, Jenderal TNI AOR Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan MPA, lahir 28 September 1947, adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia. Kabinet Kerja pada Juli 2016 dan dipilih kembali pada masa Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin periode 2019 sampai 2024. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia sejak 31 Desember 2014 hingga 2 September 2015. Pada 12 Agustus 2000, mereka juga, kami juga bagian dari masyarakat Indonesia. Maka pada hari ini Kamis 28 Oktober 2021 bersamaan dengan hari peringatan Sumpah Pemuda, kami dengan hati yang tulus dan pikiran yang jernih mendeklarasikan Luhut Presiden Republik Indonesia 2024. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi saya pandu satu yel kita untuk yang LBP Presiden 2024, LBP Presiden 2024, LBP Presiden 2024, Merdeka, Merdeka. Setelah Ganjar dan Anies dideklarasikan akan maju di Pilpres 2024, kini nama Luhut Binsar Panjaitan juga dideklarasikan oleh relawannya yang mengatasnamakan Sahabat Luhut for Presiden RI 2024. Deklarasi itu dilaksanakan di Medan, Sumatera Utara. Ketua Sahabat Luhut for Presiden RI 2024, Tony Togarotop, mengatakan dirinya mendukung Luhut untuk maju di Pilpres 2024 karena berdasarkan track record-nya. Luhut selama mendampingi Jokowi dinilai sudah banyak memberi kontribusi kepada negara. Bahkan Luhut dinilai cocok dan mampu meneruskan kinerja Jokowi yang selama ini sudah bisa dirasakan oleh masyarakat seperti pembangunan infrastruktur. Dilansir dari FIFA, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi RI Luhut Binsar Panjaitan atau LBP didorong maju pada pemilihan presiden tahun 2021. Untuk itu, puluhan orang tergabung Sahabat Luhut for Presiden RI 2024 mendeklarasikan diri di Kota Medan, Sumatera Utara pada Kamis 28 Oktober 2021. Ketua Sahabat Luhut for Presiden RI 2024 Tony Togarotop mengungkapkan mengapa pihaknya mendukung Luhut untuk maju pertarungan Pilpres 2024 karena melihat sosok pemimpin yang layak menjadi presiden. Pak Luhut, di pemerintahan Jokowi kita kagum beberapa kebijakan strategis dan pendekatan persuasif familiar terhadap rakyat. Dengan spontanitas, melihat jejak rekam selama pemerintahan Presiden Jokowi dengan cecaran grassroots di tengah masyarakat, kita bangga bahwa LBP menjadi putra terbaik di bangsa ini, sebut Tony. Tony mengatakan Luhut, putra asal Sumatera Utara, dinilai mampu menggantikan dan melanjutkan program-program dari Presiden Joko Widodo, baik program bidang pembangunan, SDM, alam, desain, maupun infrastruktur. Tony mengatakan deklarasi dukung ini tidak diketahui dan belum mendapatkan restu oleh Luhut, karena keinginan mereka LBP menjadi presiden selanjutnya sehingga terbentuk wadah dukungan ini. Dalam waktu kita akan serahkan ke beliau, masalah diterima dan tidak diterima itu hak beliau. Kita berharap agar LBP turut serta mensukseskan pesta demokrasi rakyat karena beliau adalah putra terbaik bangsa, sebut Tony. Tony mengatakan dukungan dikembalikan kepada Luhut. Apa ia akan bersedia berjuang dan maju di Pilpres 2024? Ia mengungkapkan keputusan ada di tangan LBP. Kita tidak lagi berdosa memilih putra terbaik bangsa ini. Kalau beliau menolak, kita lagi tak berdosa. Bahwa kita sebagai warga negara yang melihat para tokoh kita ini, kita didorong Tuhan yang Maha Kuasa, pilihlah anak bangsa yang terbaik dan tulus melayani rakyat
Kalau beliau menolak, kita juga harus legowo, sebut Tony. Dilansir dari CNN Indonesia Medan, relawan Luhut for Presiden RI 2024 resmi dideklarasikan di Kota Medan, Sumatera Utara pada Kamis 28 Oktober. Mereka berupaya menggalang dukungan untuk Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Ketua Deklarasi Sahabat Luhut for Presiden RI 2024, Tony Togarotop, mengatakan Luhut terbukti memiliki rekam jejak yang baik, banyak pencapaian yang diraih selama ini. Bahwa Luhut Binsar Panjaitan atau LBP putra terbaik di bangsa ini harus kita dukung. Kita susah menunggu putra bangsa terbaik yang bisa melanjutkan kebijakan Jokowi di bidang pembangunan, sumber daya manusia, alam, desain, dan infrastruktur, ujar Tony. Tony mengaku sebenarnya tidak mendapatkan restu dari Luhut untuk deklarasi ini. Namun mereka tetap ingin menyuarakan dukungan dan mengajak masyarakat agar mendukung Luhut di Pilpres 2024. Kami memang tidak mendapat restu dari Pak Luhut soal deklarasi ini, dan beliau tidak tahu terkait deklarasi ini, kata Tony. Mereka berharap Luhut ikut serta dalam pesta demokrasi yang diselenggarakan pada 2024 nanti. Relawan akan berupaya maksimal menggalang dukungan untuk Luhut. Jika Luhut ternyata enggan maju menjadi capres, relawan tidak masalah. Kita tidak berdosa lagi karena kita didorong oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk mendukung, kata Tony. Koordinator deklarasi Luhut Hamonangan, Marbun, mengatakan deklarasi ini merupakan hasil serangkaian diskusi informal dan spontanitas di sejumlah warung kopi di Kota Medan. Kenapa kami harus sampaikan hasil capaian kinerja Presiden Jokowi? Kami harap apa yang telah dilakukan Jokowi itu bisa semakin baik ke depannya, kata Luhut. Maka Luhut Binsar Panjaitan dianggap sosok Presiden RI tahun 2024 yang tepat untuk melanjutkan pembangunan Indonesia tahun 2024-2029, tambahnya. Dia mengatakan bahwa Luhut jelas terbukti kinerjanya. Luhut telah terbukti berhasil selama menjalankan tugas yang diberikan oleh Presiden Jokowi. Luhut Binsar Panjaitan dipercaya Presiden Jokowi selama menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan Indonesia. Dia juga mengatakan Luhut memiliki kepribadian yang baik serta memiliki jejaring yang luas. Sosok ini dikenal, diperlukan, didukung, diingat, dan direstui oleh masyarakat Indonesia dan internasional, ujarnya.